Mampus kau para koruptor. Tidak puas hanya mengungkap para pion, Presiden Prabowo kejar dalang utama dalam skandal mega korupsi di sektor energi yang kabarnya merugikan negara hingga ratusan triliun. Keberanian Presiden Prabowo sudah tidak diragukan lagi. Beliau menepati janjinya tidak akan pandang bulu. Lantas, adakah nama-nama besar yang akan terseret? Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Tiap hari lo kerja bagai kuda cuman demi UMR yang pas-pasan. Tapi anehnya, lo biasa aja pas nemu berita ada duit 300 triliun rupiah yang diduga hilang gitu aja. Kemana otak kritis kita? 300 triliun itu kalau buat bangun jalan, kampung lo udah kinclong. Tapi hari ini, duit segitu diduga masuk ke kantong segelintir orang yang bahkan gak kenal muka lo. Yang bikin heran, kok bisa ada orang yang masih mau ngebela elit politik dibanding mikirin nasib perutnya sendiri? Tonton video ini sampai habis dan buktiin ke gue kalau lo bukan salah satu orang yang gampang dibodohin itu. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bedah modusnya, gue nakal sedikit nih buat minta komitmen lo semua. Video ini dibuat bukan buat mencaci maki, menyudutkan pihak manapun, atau nyebar kebencian. Video ini dibuat murni sebagai pengingat dan gerakan kesadaran buat kita semua sebagai rakyat kecil. Ingat, pejabat bersih yang tulus kerja buat rakyat itu musuhnya banyak banget. Mereka bakal diserang, difitnah, dan dijatuhin sama para mafia yang terganggu bisnis haramnya. Kalau kita diem aja, pejabat jujur bakal tumbang sendirian. Makanya, pencet tombol like dan subscribe sekarang juga sebagai simbol kalau lo berdiri di barisan orang-orang yang dukung pemerintahan bersih. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman lo, karena satu bagikan dari lo itu cara kita nyebarin kesadaran nasional. Satu lagi, coba absen di kolom komentar, lo nonton video ini dari kota mana? Kita tunjukin kalau dari Sabang sampai Merauke, rakyat udah sadar, udah bersatu, dan gak bisa lagi diadu domba. Simak video ini sampai detik terakhir biar paham utuh skemanya dan tahu siapa yang harus kita kawal bersama. Sekarang, mari kita buka modus pertama. Teman-teman, kalau kita melihat keserakahan para mafia ini, kita sebagai rakyat tidak boleh hanya diam. Kita harus menjaga tanah dan kekayaan alam kita. Jangan sampai mereka yang menikmati hasilnya, tapi kita yang mendapatkan bencana alamnya. Oleh karena itu, mari kita bersatu. Teman-teman, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Kita mulai dari hal paling dasar yang harus kita pahami bersama. Angka 300 triliun rupiah itu bukan sekedar deretan angka nol di atas kertas atau bahan gosip politik semata. Kalau ditaruh di depan mata kita, nominal sebesar itu punya kekuatan buat mengubah nasib jutaan rakyat kecil di seluruh Indonesia. Bayangkan saja, uang sebesar itu seharusnya bisa dipakai buat membangun ratusan ribu sekolah dasar yang layak di pelosok desa, memperbaiki puskesmas agar orang tua kita tidak perlu antre berjam-jam saat sakit, atau memastikan harga bahan pokok dan BBM tetap stabil, tanpa perlu terus-menerus mencekik dompet rakyat. Tapi kenyataannya, uang yang menjadi hak kita semua itu justru diduga menguap begitu saja, masuk ke kantong segelintir oknum yang merasa diri mereka kebal dari jeratan hukum. Masalahnya, kenapa skandal sebesar ini bisa terjadi tanpa ada yang sadar selama bertahun-tahun? Jawabannya sederhana, mereka tidak mencuri seperti maling jemuran di malam hari. Di level elit, modus yang dimainkan jauh lebih rapi dan licin, yaitu melalui apa yang disebut sebagai korupsi tingkat kebijakan. Para mafia di sektor energi ini tidak lagi bermain di level eceran. Mereka duduk bersama oknum pemegang kekuasaan, merancang aturan atau pasal-pasal tertentu yang kalau kita baca sekilas terlihat normal demi pembangunan. Tapi di balik kalimat-kalimat hukum yang rumit itu, sengaja diselipkan celah besar yang cuma bisa dimasuki oleh kelompok mereka sendiri.
Mulai dari urusan izin tambang, penetapan jatah ekspor sampai harga jual minyak mentah maupun timah, semuanya diatur seolah-olah sudah sesuai prosedur resmi. Akibat dari permainan cantik ini sangat nyata dan langsung kita rasakan. Ketika harga energi dipermainkan dan kekayaan alam kita dikeruk tanpa kejelasan manfaatnya buat negara, anggaran pemerintah jadi tergerus. Ujung-ujungnya, rakyat kecil yang harus menanggung beban lewat naiknya harga barang kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, untuk lingkungan di daerah tambang rusak parah meninggalkan lubang-lubang besar. Dan para pelakunya justru berpesta pora menikmati hasil rampokan di luar negeri. Ini bukan cuma soal kehilangan uang, tapi soal masa depan anak cucu kita yang sedang dirampas secara halus. Teman-teman, kita harus terus kawal kasus ini. Tapi ingat, kita harus selalu hati-hati. Jangan sampai kita terprovokasi oleh hoak-hoak murahan yang memecah belah kita dan akhirnya kita tidak fokus. Teman-teman, tetaplah bersatu dan rapatkan barisan demi menjaga tanah air Indonesia. Lantas, bagaimana sebenarnya skema permainan rahasia ini bekerja sampai uang dengan jumlah yang sangat fantastis itu bisa berpindah tangan tanpa tercium oleh penegak hukum selama bertahun-tahun? Jika kita mengira ini hanyalah aksi suap biasa di bawah meja antara pengusaha dan pejabat, kita keliru besar. Di tingkat korupsi kelas kakap seperti ini, modusnya sudah berbentuk sebuah industri yang sangat rapi, terstruktur, dan memiliki sistem pertahanan yang amat kokoh. Di posisi paling krusial dalam rantai kejahatan ini, selalu ada sosok yang bertindak sebagai perantara atau jembatan penghubung. Dalam dunia bisnis gelap dan politik tingkat tinggi, seorang pejabat yang memiliki kewenangan tanda tangan jarang sekali mau bertatap muka secara langsung dengan pengusaha nakal yang ingin bermain curang. Risiko bagi sang pejabat terlalu besar jika harus bertransaksi secara terang-terangan. Disinilah peran sang perantara menjadi sangat vital. Sosok perantara ini biasanya adalah figur berpengaruh yang menguasai jaringan bisnis dan memiliki akses tanpa batas ke ruang-ruang kekuasaan. Tugas utamanya adalah merancang skenario, mengatur pertemuan rahasia di tempat-tempat yang tak terjangkau publik, menentukan besaran pembagian jatah, serta memastikan seluruh pihak mendapatkan keuntungan tanpa meninggalkan jejak yang mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Salah satu istilah yang paling sering digunakan dalam skema gelap ini adalah uang keamanan atau biaya perlindungan. Dalam operasional sektor energi, seperti tata niaga timah, kuota ekspor, hingga pengelolaan minyak mentah, setiap liter bahan bakar atau setiap ton hasil tambang yang dikeruk secara ilegal atau dimanipulasi harganya, diduga ada persentase wajib yang disisihkan. Uang dingin ini mengalir secara berkala ke berbagai oknum pemegang kebijakan dan aparat pengawas sebagai imbalan agar mereka menutup mata, menutup telinga, dan membiarkan operasi haram tersebut berjalan tanpa gangguan. Sistem ini diciptakan untuk saling mengunci. Pengusaha membiayai gaya hidup mewah serta pundi-pundi kekayaan oknum pejabat. Sementara oknum pejabat memberikan benteng perlindungan berupa regulasi yang menguntungkan dan jaminan keamanan dari jeratan hukum. Ketika sistem saling kunci ini sudah terbentuk, para pelaku merasa diri mereka sudah benar-benar kebal hukum. Mereka merasa negara ini milik kelompok mereka sendiri, sementara rakyat hanya dianggap sebagai penonton yang tidak tahu apa-apa. Bukan cuma soal uang keamanan, permainan di tingkat elit ini juga menggunakan strategi penyembunyian identitas yang sangat licin, yaitu meloloskan transaksi melalui perusahaan boneka dan menyembunyikan siapa pemilik manfaat sebenarnya. Banyak perusahaan yang memenangkan proyek-proyek strategis negara, atau mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam ternyata hanya papan nama belaka. Di atas kertas dokumen resmi, nama yang tercantum sebagai direktur atau pemilik saham utama bukanlah sang mafia, atau oknum pejabat yang sebenarnya menikmati uang tersebut. Mereka seringkali meminjam nama pihak lain, seperti sopir pribadi, asisten rumah tangga, atau kerabat jauh yang tidak tahu menahu soal urusan bisnis triliunan. Dengan cara ini, ketika ada pemeriksaan dari lembaga pengawas, nama sang pejabat atau sang pemain utama tidak akan pernah muncul di permukaan. Semua terlihat bersih dan legal secara administrasi. Uang hasil rampokan itu kemudian tidak disimpan di rekening bank domestik biasa yang mudah dipantau, melainkan diputar ke berbagai bentuk instrumen investasi yang rumit. Uang tersebut dilarikan ke luar negeri, dibelikan aset-aset mewah seperti properti premium di kawasan elit dunia, dibelikan saham di berbagai perusahaan multinasional, hingga disimpan di negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak yang sangat menjaga kerahasiaan perbankan. Inilah alasan utama kenapa ketika sebuah skandal besar terbongkar,
Proses penelusuran uangnya membutuhkan waktu yang sangat lama dan energi yang sangat besar. Mereka sengaja membuat jalan berbelit-belit agar investigator kelelahan dan akhirnya menyerah di tengah jalan. Namun, dampak paling menyakitkan dan merusak dari seluruh rantai kejahatan ini bukan hanya soal angka-angka di dalam rekening, melainkan kehancuran nyata yang ditinggalkan di atas tanah air kita. Di daerah-daerah penghasil sumber daya alam, para mafia ini mengeruk kekayaan bumi sebanyak-banyaknya tanpa memedulikan aturan kelestarian lingkungan. Mereka meninggalkan lubang-lubang tambang raksasa yang menganga, mencemari sumber air bersih warga lokal, merusak lahan pertanian, dan menghancurkan ekosistem yang butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Setelah pundi-pundi kekayaan mereka terisi penuh, para mafia ini terbang pergi membawa lari uang triliunan itu untuk bersenang-senang di negeri orang. Sementara itu, rakyat kecil yang tinggal di sekitar lokasi tambang harus menanggung beban penderitaan berkepanjangan, menghirup udara yang tercemar, kehilangan mata pencaharian, dan hidup di tengah ancaman bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Uang hasil pengerukan kekayaan alam itu digunakan untuk membiayai gaya hidup super mewah segelintir orang, sedangkan limbah, kerusakan, dan kemiskinan menjadi warisan yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Inilah gambaran nyata betapa kejam dan terstrukturnya kejahatan di sektor energi ini. Mereka tidak hanya merampok anggaran belanja negara yang seharusnya menjadi hak rakyat, tetapi juga merampas hak hidup sehat dan masa depan generasi muda bangsa kita. Oleh karena itu, memahami modus operandi mereka adalah langkah awal bagi kita semua untuk menyadari bahwa apa yang terjadi di tingkat atas sana bukanlah urusan politik jauh yang tidak ada hubungannya dengan kita, melainkan masalah perut, keadilan, dan kelangsungan hidup kita sehari-hari sebagai rakyat Indonesia. Melihat betapa rumit dan berakarnya permainan para mafia ini, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus dilakukan oleh negara dan bagaimana posisi kita sebagai rakyat kecil? Apakah kita hanya bisa pasrah dan menerima keadaan ini begitu saja? Jawabannya jelas tidak. Langkah hukum yang diambil oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan secercah harapan baru. Namun strategi yang dijalankan harus benar-benar diubah secara total agar memberikan efek jera yang nyata. Selama bertahun-tahun, pola penanganan kasus korupsi di negeri kita seringkali terjebak dalam lingkaran yang sama. Koruptor ditangkap, disidang, lalu dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun. Namun, setelah masa hukumannya selesai, mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan dan tetap bisa menikmati pundi-pundi kekayaan hasil rampokan yang sudah disembunyikan dengan rapi. Bagi para pelaku korupsi tingkat kakap, hukuman kurungan badan saja tidak lagi menakutkan. Selama harta hasil kejahatan mereka masih utuh untuk dinikmati hingga 7 turunan, masa penjara hanyalah dianggap sebagai biaya operasional dari bisnis haram yang mereka jalankan. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang sedang didorong saat ini adalah melakukan pemulihan aset atau aset recovery secara besar-besaran. Strateginya bukan lagi sekadar memenjarakan fisiknya, melainkan melacak kemanapun aliran uang itu pergi, follow the money, menyita seluruh kekayaan yang diperoleh dari jalan haram, dan mengembalikannya ke kas negara demi kepentingan masyarakat luas. Penegak hukum harus bertindak sebagai detektif keuangan yang jeli melacak perputaran modal, memblokir rekening-rekening rahasia, serta merebut kembali aset berupa properti, saham, maupun bisnis terselubung yang dibeli menggunakan uang rakyat. Inilah alasan utama mengapa keberadaan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi hal yang sangat mendesak bagi bangsa Indonesia. Tanpa adanya undang-undang ini, aparat penegak hukum seringkali menghadapi benteng aturan yang kaku saat hendak menyita kekayaan terduga koruptor. Undang-undang perampasan aset akan menjadi instrumen hukum yang sangat ampuh untuk membalikan beban pembuktian. Artinya, jika seorang pejabat atau pengusaha memiliki kekayaan bernilai fantastis yang tidak masuk akal dibanding pendapatan resminya, mereka wajib membuktikan dari mana asal-usul harta tersebut. Jika tidak bisa membuktikannya secara sah di depan pengadilan, negara berhak menyita seluruh kekayaan itu tanpa harus menunggu proses pidana yang memakan waktu bertahun-tahun. Melalui penerapan aturan perampasan aset dan transparansi pemilik manfaat sebenarnya, urat nadi keuangan para mafia ini akan benar-benar diputus. Ketika mereka dimiskinkan secara total, mereka tidak akan lagi memiliki kekuatan finansial untuk menyewa pengacara termahal, membeli pengaruh, atau mendanai gerakan-gerakan yang bertujuan melemahkan proses penegakan hukum. Memiskinkan koruptor adalah satu-satunya bahasa hukum yang paling ditakuti oleh para perampok uang negara. Namun, kita juga harus sangat waspada dan realistis. Perjuangan untuk membongkar skandal ratusan triliun ini
dipastikan tidak akan berjalan mulus. Ketika kenyamanan dan sumber uang haram para mafia ini mulai terancam, mereka pasti akan melakukan serangan balik yang sangat agresif. Mereka bisa memanfaatkan kekuatan modalnya untuk memproduksi berita bohong, membiayai propaganda di media sosial, menciptakan kegaduhan politik, hingga memfitnah dan menjatuhkan pejabat-pejabat bersih yang sedang bekerja tulus membenahi sistem. Ini adalah taktik klasik pengalihan isu agar perhatian publik terpecah, dan kasus utamanya perlahan-lahan terlupakan. Disinilah peran penting kita sebagai rakyat Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan para pejabat jujur dan penegak hukum yang berani berjuang sendirian di tengah kepungan fitnah dan tekanan para mafia. Keberanian seorang pemimpin dan aparat penegak hukum sangat bergantung pada seberapa kuat dukungan dari rakyatnya. Jika kita diam dan acuh tak acuh, maka mereka yang berjuang di garis depan akan sangat mudah ditumbangkan oleh kekuatan modal haram. Sebagai rakyat kecil, kita mungkin tidak memiliki wewenang untuk menangkap atau mengadili para koruptor secara langsung. Namun, kita memiliki senjata yang tak kalah dahsyat, yaitu kesadaran, persatuan, dan suara kolektif kita di ruang publik. Jangan pernah biarkan isu korupsi besar tenggelam begitu saja oleh gosip-gosip tidak penting. Kita harus terus mengawal perkembangan proses hukum ini melalui media sosial, menyebarkan informasi yang jujur dan edukatif, serta menuntut transparansi dari setiap lembaga negara. Selain itu, kita juga harus makin bijak dan dewasa dalam melihat dinamika politik. Jangan mau lagi suara dan masa depan kita dibeli dengan sembako atau uang tunai yang nilainya tak seberapa saat pemilu tiba. Sementara di balik layar ada skandal triliunan rupiah yang merampas hak-hak dasar kita selama bertahun-tahun. Korupsi sistematis hanya bisa ditumbangkan jika masyarakatnya sudah cerdas, paham data, dan tidak mudah diadu domba oleh kepentingan kelompok tertentu. Bayangkan jika uang hasil penyitaan aset sebesar puluhan hingga ratusan triliun itu benar-benar kembali ke kas negara. Dana segar tersebut bisa langsung dialokasikan untuk memperbaiki ribuan sekolah yang rusak, menyediakan fasilitas kesehatan gratis yang layak di seluruh desa, memberi bantuan modal usaha bagi para pelaku UMKM, serta membangun jalan-jalan desa agar perekonomian warga kecil bisa berputar cepat. Uang itu adalah milik kita bersama. Milik rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari kita rapatkan barisan dan terus mengawal janji-janji penegakan hukum ini tanpa rasa takut. Dampingi setiap langkah bersih pemerintah dalam membersihkan benalu-benalu bangsa, dan desak agar aturan hukum yang memiskinkan koruptor segera diwujudkan. Ketika rakyat sudah bersatu, sadar, dan terus mengawasi, tidak ada satupun kekuatan mafia di negeri ini yang bisa mengalahkan kehendak dan doa tulus dari seluruh rakyat Indonesia. Ada satu pesan mendalam yang ingin kita sampaikan bersama dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai rakyat kecil yang menaruh harapan sangat besar pada masa depan negeri ini. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, kami berdiri di sini bukan hanya sebagai penonton di tengah bisingnya panggung politik, melainkan sebagai jutaan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang menggantungkan asa dan cita-cita di atas pundak Bapak. Kami mendengar dengan jelas janji-janji tegas Bapak untuk menyikat habis para koruptor dan memburu para mafia energi tanpa pandang bulu. Kami memegang teguh komitmen Bapak bahwa pembantaian terhadap korupsi harus dilakukan secara radikal, karena ikan busuk selalu dimulai dari kepalanya. Hari ini, kami menantikan keberanian dan ketegasan Bapak untuk benar-benar memotong kepala busuk tersebut, agar tidak lagi merusak seluruh tubuh bangsa Indonesia. Doa dan harapan terbesar kami adalah melihat pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak mampu membongkar seluruh jaringan pelaku korupsi dan mafia energi yang selama bertahun-tahun telah memeras keringat rakyat kecil. Kami tidak ingin penegakan hukum di negeri ini hanya berhenti pada penangkapan para pion, eksekutor lapangan, atau pejabat tingkat bawah yang sekadar menjalankan perintah. Rakyat merindukan keadilan yang sejati, di mana hukum memiliki taring yang cukup tajam untuk menyeret dan menangkap dalang-dalang utama, para aktor intelektual, serta figur-figur besar yang berada di balik layar kekuasaan. Jangan biarkan mereka yang merancang skenario penderitaan rakyat tetap tersenyum bebas hanya karena memiliki kekayaan dan pengaruh yang gurita. Namun, menangkap sang dalang utama pun tidaklah cukup bagi rakyat kecil. Harapan kami yang tak kalah mendesak adalah keberanian negara untuk memiskinkan mereka secara total melalui perampasan seluruh aset hasil kejahatan. Harta berlimpah, properti mewah, rekening rahasia, hingga bisnis terselubung yang mereka tumpuk dari jalan haram harus disita dan dikembalikan sepenuhnya ke kas negara. Uang ratusan triliun itu sejatinya adalah hak rakyat yang dicuri secara paksa, hak untuk anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang layak,
hak para petani untuk memperoleh pupuk murah, hak masyarakat desa untuk menikmati fasilitas kesehatan yang memadai, serta hak rakyat kecil untuk mendapatkan harga BBM dan bahan pokok yang terjangkau. Mengembalikan aset-aset itu ke tangan rakyat adalah bentuk pemulihan keadilan yang paling nyata. Di samping itu, kami mendoakan agar Bapak Presiden Prabowo selalu diberikan keteguhan dan keberanian untuk menjaga bumi pertiwi. Jangan biarkan hutan, laut, dan kekayaan tambang Indonesia terus-menerus dirusak dan dikeruk secara ugal-ugalan oleh manusia-manusia serakah yang hanya memikirkan perutnya sendiri. Kekayaan alam Indonesia adalah titipan untuk anak cucu kita, bukan ladang pembantaian lingkungan yang ditinggalkan dalam keadaan hancur dan beracun setelah pundi-pundi uang mereka terisi penuh. Negeri ini butuh pemimpin yang berani berdiri tegak melindungi ekosistem dan kedaulatan energi bangsa dari cengkeraman mafia swasta maupun oknum internal yang menjual tanah air demi kepentingan pribadi. Perjuangan melawan benalu-benalu bangsa ini dipastikan sangat berat dan penuh dengan risiko. Para mafia yang merasa sumber uang haramnya terancam pasti akan menggunakan segala cara untuk menggoyang kepemimpinan Bapak, menyebarkan fitnah, menciptakan kegaduhan, hingga mencoba memecah belah persatuan rakyat. Namun ingatlah Pak Presiden, selama Bapak berdiri lurus membela hak-hak orang kecil dan bertarung demi kejujuran, maka jutaan doa tulus dari pelosok negeri akan selalu mengalir menjadi benteng tak kasat mata bagi Bapak. Kami rakyat kecil mungkin tidak memiliki uang berlimpah atau kekuasaan politik untuk disodorkan, tetapi kami memiliki doa yang mengetuk pintu langit di setiap malam. Kami mendoakan agar Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu diberikan kesehatan yang sempurna, kekuatan lahir dan batin, ketajaman pikiran untuk membedakan mana kawan yang setia dan mana penjilat yang berniat menggerogoti negara, serta keberanian yang tak pernah surut. Teruslah maju, Pak. Jangan pernah ragu dan jangan pernah mundur walau satu langkah pun dalam memberantas korupsi. Jika Bapak berani menyikat para mafia energi ini sampai ke akar-akarnya dan mengembalikan hak rakyat, maka nama Bapak akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah sebagai pahlawan yang membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu perampokan sistematis. Kami semua ada di belakang Bapak, siap mengawal dan mendoakan setiap langkah menuju Indonesia yang bersih, adil, bermartabat, dan sejahtera. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, gimana tanggapannya? Silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan pernah mencaci maki siapapun, jangan pernah menghina siapapun, tunjukkan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang budiman dan cerdas. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol santai sambil minum kopi. Tapi hari ini saya minumnya susu, ini es susu teman-teman. Alhamdulillah, segar sekali. Teman-teman, membicarakan isu korupsi di sektor energi seperti kasus Tata Niaga Timah maupun pengelolaan minyak mentah yang diduga merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah seringkali membuat masyarakat awam merasa bingung. Angka yang kabarnya 300 triliun adalah nominal yang sangat besar dan sulit dibayangkan oleh rakyat kecil yang sehari-hari harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Namun, satu hal yang harus kita sadari bersama, nilai kerugian negara yang fantastis tersebut bukanlah hanya sekedar angka di atas kertas teman-teman, melainkan wujud nyata dari hak-hak dasar rakyat yang telah dirampas secara sistematis. Teman-teman, sebagai masyarakat biasa, kita kerap merasa keanehan dan ketidakadilan yang membentang jelas di depan mata kita. Ketika seorang warga kecil terpaksa melakukan pencurian kecil seperti mencuri ayam atau mencuri buah-buahan karena terdesak kebutuhan hidup, proses hukum berjalan sangat cepat. Proses hukum berjalan sangat tegas dan tanpa ampun. Namun sebaliknya, ketika ada dugaan skandal korupsi skala besar yang melibatkan oknum pejabat dan pengusaha berkuasa, proses hukumnya seringkali berjalan lambat, berbelit-belit, bahkan pelakunya mampu menghilangkan dan kebal dari jeratan hukum yang
selama bertahun-tahun tidak bisa tersentuh. Fenomena inilah yang memicu keprihatinan mendalam dan memperkuat pandangan publik bahwa penegak hukum di negara kita masih cenderung tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Teman-teman, jika kita bedah secara sederhana, korupsi kelas kakap di sektor sumber daya alam tidak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti mencuri uang tunai secara langsung. Kejahatan ini bekerja melalui apa yang disebut sebagai korupsi tingkat kebijakan. Para oknum pengusaha nakal bekerja sama dengan oknum pemegang kekuasaan untuk merancang aturan, memberikan izin usaha, serta memanipulasi kuota dan harga demi keuntungan kelompok tertentu. Mereka memanfaatkan celah hukum dan menggunakan perusahaan-perusahaan perantara agar nama pemilik sebenarnya tidak pernah muncul di permukaan. Teman-teman, akibat dari persekongkolan ini sangat nyata dan dampaknya langsung menimpa masyarakat luas. Anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk memperkuat subsidi bahan bakar, menurunkan harga bahan pokok, membangun ribuan fasilitas sekolah yang layak, serta memperbaiki layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, justru menguap ke kantong pribadi segelintir orang. Tidak hanya itu teman-teman, eksploitasi sumber daya alam yang ugal-ugalan tanpa memedulikan kelestarian lingkungan, meninggalkan kerusakan tanah dan air yang parah. Rakyat di sekitar lokasi penambangan harus menanggung dampak lingkungan yang rusak, sementara para pelakunya menikmati kekayaan berlimpah di luar negeri. Ini sungguh ironis, ini harus dihentikan teman-teman. Oleh karena itu, harapan besar ini tertuju pada pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo teman-teman. Masyarakat sangat mendukung komitmen dan janji tegas pemerintah untuk membongkar skandal korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun, penegakan hukum yang diharapkan rakyat bukan sekedar penangkapan figur-figur di tingkat bawah atau pelaku lapangan semata. Hukum harus berani menyentuh dan menindak tegas para dalang utama serta aktor intelektual yang berada di balik layar, tanpa memandang seberapa besar pengaruh atau jabatan yang mereka miliki. Teman-teman, lebih dari itu, tindakan memenjarakan pelaku saja tidak cukup untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal yang jauh lebih krusial adalah pelaksanaan pemulihan aset negara. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus melacak keberadaan aliran dana haram tersebut, menyita seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi, dan membalikan aset-aset tersebut kembali ke kas negara. Dalam hal ini, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan adanya regulasi yang kuat, negara dapat memiskinkan para pelaku korupsi dan mengembalikan harta yang sejatinya merupakan milik rakyat Indonesia. Teman-teman, perjuangan melawan jaringan mafia energi dan sistem korupsi yang sudah mengakar tentu tidaklah mudah. Pihak-pihak yang merasa terganggu kenyamanan dan sumber keuangannya pasti akan melakukan berbagai upaya perlawanan, mulai dari menyebarkan informasi palsu hingga memecah belah fokus perhatian publik. Oleh sebab itu, masyarakat tidak boleh tinggal diam atau bersikap acuh tak acuh. Rakyat kecil harus tetap bersatu, menjaga kesadaran kritis, dan mengawal setiap proses hukum yang sedang berjalan. Dukungan moral harus terus diberikan kepada para pejabat dan penegak hukum yang bekerja secara jujur. Jangan biarkan orang-orang baik yang berjuang demi negara berjalan sendirian di tengah tekanan para mafia, teman-teman. Teman-teman, seluruh rakyat Indonesia merindukan hadirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, yang adil, dan transparan.
Kita merindukan sebuah negara di mana kekayaan alamnya benar-benar dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu. Dengan penegakan hukum yang tegas, pemiskinan bagi para koruptor, serta persatuan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal kebijakan negara, cita-cita menuju Indonesia yang maju, yang adil dan martabat bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan, teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Saya host dari Keset Politik, undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka, merdeka, see you next time.